Halo, selamat sore pemirsa. Masih bersama Yuk Jelajah Kuliner. Kali ini saya sedang berada di Sate Ayam Kambing Madura Pak Baidi. Untuk review selengkapnya, yuk ikuti keseruan bersama saya. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Nah, Kak. dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Siti Soleha. Ibu Siti. Ini Iya. menjual sate apa aja, Bu? Ini sate ayam, sate Kambing. kambing, sama ada balungan canca ayam gitu. Berarti Iya. nggak cuma ayam aja ya, Bu? Ya, kambing juga ada, Kak. Kambing Ya. juga ada. Iya. Cuma buat pelengkap kalau kambing. Bu, ini bisa ceritakan sedikit tentang sate, bagaimana awal Ibu memulai usaha ini, Bu? Oh ya, usaha ini emang pertama kali dari orang tua saya. Dari orang tua. Ya, orang tua saya turun menurun sama anaknya saya. Itu sejak tahun 1980-an gitu. Oh, Udah lama lama ya, Bu? udah lama di sini di Demak. Mm-mm. Pertama kali sate yang ada di Demak ya emang orang tua saya ini gitu. Satenya namanya apa, Bu? Sate ayam dan kambing Pak Baidi Pak gitu Baidi. ya. Oh, ya. Iya, iya. Cuma sudah diteruskan sama anaknya saya. Berarti gitu. dari orang tua terus udah meninggal diteruskan Ya, sama anaknya. sama saya ya. Hmm. Alhamdulillah gitu terus Jadi sama usaha saya. turun temurun ya, Bu? Ya. Menarik, Ya, Bu. ya. Apa yang membuat sate ini beda dari sate-sate yang lainnya, Bu? Ya, mungkin terutama dari bumbunya ya, Kak Bumbunya ya. beda ya, Bu? Beda, terus ya. Terus itu kadang cara pembakarannya juga emang beda gitu. Harus pas ya, Bu? Iya, Nggak cara salah-salah. bakarnya. Terus potong-potongannya bagus juga gitu. Soalnya saya lihat nih potongan gede-gede ya, Bu? Ya ikut gitu. Ini sudah biasa gini ukurannya, Kak. Terus bumbunya berarti yang Oh, gede bumbunya sih kacang, Kak, kalau saya. Kadang kan orang-orang yang lain ada dicampuri sama tepung. Oh, gitu ya, Bu? Ada dicampuri sama tuh kentang gitu. Gitu. Kentang. Iya. Terus, Bu, bagaimana respon masyarakat terhadap sate di tengah perkembangan makanan modern pesat? Apakah Ibu yang dihadapi tantangan? Ya, alhamdulillah kalau sate kayaknya masih banyak peminatnya ya. Banyak peminatnya ya. Walaupun masih banyak makanan-makanan yang baru Ya, gitu. dari luar-luar Ya, seperti gitu. taichan. Kayak ayam chicken itu makanan baru. Kalau Dari sate Cina-Cina tuh kan. kayaknya kayak sudah makanan khas dari daerah gitu ya. Kayaknya Dari lama. nggak bisa meninggalkan gitu. Benar, Bu, benar, Ya, benar. kalau sate gitu. Insya Allah makanan khas gitu. Alhamdulillah masih banyak peminatnya, apalagi kalau bulan puasa. Rame ya, Bu, Buat pada lauk orang ya. buka bersama gitu ya, Bu? Buat lauk itu lauk utama mungkin kebanyakan sate kayak gini. Ini berarti Ibu nggak bermain sosial media gitu nggak ya, Bu? Ya, Tapi alhamdulillah rame ya, Bu? ya alhamdulillah ya cuma itu toh GoFood. Oh, Ya. melayani GoFood juga? GoFood Gojek gitu. Oh, Ya, itu ada. iya, benar sih. Jualannya. Sekarang orang pada pesan melalui gitu online ya, banyak Bu? tuh. Kalau gitu kan nggak bisa. Nggak bisa rame ya, Bu? Bisa. Berarti ini sudah pesanan semua orang, Bu? Ini pesanan semua ini karena buka aja Gagasi ini ada pesanan. Kalau di sini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Kalau hari biasa buka habis asar. Sasar Ya, jam terus sampai 4 jam lah. 1 ya, sampai jam 1 malam. Oh, 1 malam. Kalau bulan puasa sampai habis sahur. Ya. Bulan puasa sampai habis sahur, hari biasa sampai jam 1 malam. Masih bisa melayani gitu. Jam 1 malam. Jadi Ibu ini banyak tantangan ya, Bu? Ya, Ini. banyak. Tapi Ibu tetap optimis ya dengan usaha sate ini. Ya, alhamdulillah banyak ya saingan juga banyak, tapi alhamdulillah mungkin nama bapak saya itu loh nggak bisa meninggalkan ya. Udah Soalnya pertama berkembang kali ya? yang ada sate di Demak orang tua saya. Itu. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai.
USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Apa Bu yang membuat Ibu bertahan dalam usaha menjual sate ini, Bu? Ya satu, saya generasi dari orang tua saya ini nggak bisa mungkin ini sudah Udah berjalan nenek berjalan moyang lah. ya. Itu udah Udah berjalan nggak merintis lah ya. dari awal. Terus eman-eman lah kalau ditinggalkan gitu. Bener Bu, bener Bu. Mungkin bisa buat lapangan kerja saya keseharian. Alhamdulillah Yeah. bisa mondoi sekolah anak-anak gitu. Wah, alhamdulillah Bu. Bisa beli tempat Membiayai. tinggal di sini, sudah punya tempat tinggal di sini juga. Alhamdulillah gitu. Jadi yang bertahan ya karena itu ya Bu. Tuh dari Ini kalau boleh tahu sate ini udah berapa cabang Bu? ini sudah Di Demak? ada. Saya punya 5 cabang. Oh 5 cabang. Ya, Wah, 5 hebat cabang, 5 cabang, alhamdulillah. Pagi ada 2 pagi. Pagi ada 2. Pagi mulai jam 5 pagi sampai jam 11 siang. Itu bukannya di mana Bu yang pagi Bu? Bukanya itu di Jalan Bayangkara itu jembatan tuh. Oh Jalan Bayangkara Sini jembatan. ada jembatan situ lah, dekat Perumnas Oh. itu ada sama di Perunas. Oh di Perumnas. Ya. Perumahan apa? Perumahan itu Wijaya loh, Kusuma. yang Koni masuk. Oh yang Koni masuk. Ya, Koni masuk ada itu. Mangunjuan. Ya, masuk itu Mangunjuan ya, Mangunjuan gitu, ya. paginya. Terus yang sorenya di 3 cabang Sorenya Bu? ya pusatnya di terminal. Terus di Koni itu ada, Kali Cilik juga ada. Terus di perumahan itu loh, Jogoloyo Latansa itu loh. Arah Latansa itu ada. Terus di Betengan. Di Betengan. Betengan dekat Masjid Pondok itu. Oh iya. Ya alhamdulillah. Bisa sampai 5 cabang ya Bu. Ada Jadi karyawan. membuka lowongan-lowongan untuk para. Ya karyawan tenaga-tenaga banyak yang minta kerja gitu loh Kak. Oh malah bagus ya Bu ya. Dulu ya karyawannya 7. Wah lumayan banyak ya. Titip sini semua. Itu yang bantu itu. Terus bagaimana Ibu memproduksi sate ini? Apakah ada cara khusus resep turun temurun dari orang tua gitu? Ya ada. Oh, ada. Resep dari orang tua. Ini. Berarti ada ya. Jadi tidak bisa ditinggalkan itu harus itu. Ya, mungkin ada perubahan cuma sedikit gitu. Ada perubahan cuma sedikit. Berarti yang awal-awalnya Ya. dari orang tua dulu. Dari orang tua. Bumbunya harus gini, harus gini. Terus ada takarannya masaknya juga. harus gini. gitu. Takarannya juga. Ada yang bumbunya ada yang kemanisan, ke pedesan gitu. Kalau ini yang pas lah. Ya, sehari 40 kilo Kak. Oh sehari bisa sampai 40 kilo. Ya, sehari 40 kilo, berjabat sehari 40 kilo. Kalau itu hari biasa loh. Kalau mungkin biasa. kalau lebaran mungkin hari Agak puasa turun lebih. Ya? Oh kalau puasa lebih. Lebih malah lebih ramai puasa Kak. Banyak pembelinya puasa sampai lebaran tuh. Kemungkinan kalau tahun baru gini juga ramai ya Bu? Ya biasa alhamdulillah kalau nggak hujan Nggak loh, hujan, ya. banyak orang makan kalau Iya, bener, Bu. hujan biasa banyak orang terus grabnya itu loh, itu pada mungkin malam. ya grabnya itu. Karena ini lagi musim Musim hujan hujan, Bu. ya musim hujan, ya. Itu. Terus Bu, bagaimana cara masyarakat mengonsumsi sate ini? Apakah ada cara penyajian khas yang Ibu sarankan? Ya gitu, satu kalau buat buka puasa biasanya saya bumbu dipisah. Bumbu dipisah ya, biar enggak. Ya, buat puasa, buat sahur bumbu dipisah, nggak usah dicampur gitu. Terus kalau buat itu buat pesanan-pesanan juga harus itu apa? Harus dipisah ya bumbunya. Intinya kalau ke bumbu Kak, ke bumbu itu loh. Biasanya mereka pada nuangkan sendiri. Selera kan orang masing-masing ya Bu. Ya, selera masing-masing. Jadi yang disarankan seperti itu. Ya. Tapi kalau yang pada makan di tempat gitu Bu, udah pada tahu lah ya. Iya, sudah biasa. Udah biasa. Sudah ada takarannya gitu. Mungkin kalau perbedaannya mungkin nggak usah dikasih cabai gitu aja. Ya. Bumbunya kan nggak pedes gitu. Ya. Paling gitu. Terus ada yang bumbu kadang minta bumbu kecap juga ada. Iya benar Bu. Minta bumbu kecap yang nyegah itu, nyegah apa? Iya Nyegah benar. kacang. Gitu. Terus untuk kesehatan yang konsumsi sate ini apa aja Bu?
Biasa buat buat diet itu toh buat biasanya diet. lah itu ninggalin goreng-gorengan, terus ninggalin Sate, itu daging. kadang kalau buat diet tuh minta yang mentok-mentok aja, daging-daging aja gitu. Terus yang buat diet itu kadang minta yang itu bumbu kecap. Jadi nggak pakai bumbu kacang. Nah itu buat Tapi kesehatan. kalau yang apa namanya darah tinggi Bu, orang Ya, tua darah gitu tinggi. sate kambing nggak disarankan atau Bu? Enggak, sate kambing. Padahal cuma buat penambah darah aja gitu. Berarti yang kurangan darah harus mengonsumsi Ya, sate tuh. kambing ya. Terus kalau musim hujan juga kebanyakan kambing. Musim Hmm. hujan itu kambing. Iya benar Bu. Heeh. Sate kambing. Tapi saya tuh lebih banyak satenya ayam. Sate ayam ya. Ya, daripada kambing. Kalau kambing gitu sehari bisa berapa kilo Bu? Jadi kalau kambing tuh cuma buat pelengkap aja mungkin 3 kiloan. 3 kiloan. 3 kilo gitu. Ya mungkin kan biasa tuh itu banyak orang mencegah itu yang darah tinggi. Darah tinggi. Ya mungkin agak mahal juga kan. Kambing sate agak kambing agak mahal. Bener Bu. Daripada ayam gitu. Sangat Itu berguna tentu. untuk kesehatan ya Bu. Iya. Ya halo, ada apa Dan? Di mana? Di rumah, kenapa? Lupa dicek lagi ya mengenai proposal campaign mata kuliah manajemen PR sama apa satunya poster. Oh, ya oke nanti aku cek. Tugas videografimu udah selesai belum? Belum sih. Ini aku masih duitan tinju moyo sama Pak Ami. Masih kurang 1 scene lagi. Gimana? Oh gitu. Ya udah nanti ketemuan aja ya. Oke, thank you. Ayo Pak Ami, kita lanjut. Oke, kamera. Rolling. Action. You're telling me secrets nobody else knows. 'Cause I wanna know where you might see yourself way down the road. I wanna know, 'cause I wanna go. Have you been hating, hesitating? This is something different. But baby, it isn't rocket science. Why complicate it? E-commerce masih barengan dengan Pandu Chan di pagi hari ini. Pandu pengen buat kamu sambut pagi ini dengan semangat Ilkom juara. Nah, pagi ini Pandu akan share ke kamu info yang up to date banget seputar ilmu komunikasi Universitas Semarang. Banyak yang tanya nih ke Pandu nih, kalau lulus dari Ilkom USM bakal jadi apa sih gitu kan? Masih bertanya-tanya. Tapi sebelum Pandu jawab, kamu perlu tahu bahwa di Ilkom USM ini ada 2 konsentrasi. Yang pertama adalah media massa dan yang kedua adalah komunikasi strategis. Dan yang paling ditunggu nih sama Ilkomers mungkin ya di pagi hari ini, kalau lulusan Ilkom bisa jadi apa sih? Kamu bisa jadi public relation, social media specialist, jurnalis, broadcasting creative production, dan masih banyak yang lainnya. Nah, buat kamu yang lagi ngedengerin di pagi hari ini, kira-kira Ilkomers bakal pengen atau punya pemikiran apa nih? You and me go way back, yeah, this ain't no game. And when I had you, I thought I had it all. Never seen a girl look like you before. But then suddenly 24 tim mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi Universitas Semarang terjun langsung ke masyarakat guna memberikan pelatihan di bidang komunikasi. now we're not the same. I wish we never aged. You're inside my head. You're driving me mad. I wish you were dead. I thought that I was over you. Kegiatan yang digagas merupakan salah satu output dari mata kuliah semester 6 Komunikasi Pembangunan. Kills me to feel the way I do. I thought I was over you. 'Cause I can't get you out of my head when all I want to do is forget what. Saya
dari Ilkom TV melaporkan. Always regret. You make me miserable when I'm in love with you. You're inside my head, you're driving me mad. I wish you were dead. I thought that I was over you, but now I'm missing what I'm used to. You make me feel like such a fool. Kills me to feel the way I do. I thought I was over you, 'cause I can't get you out of my head when all I want to do is forget. Why do I have to always regret? You make me miserable when I'm in love with you. You make me feel like such a fool. Kills me to feel the way I do. I thought I was over you, 'cause I can't get you out of my head when all I want to do is forget. Why do I have to always regret? You make me miserable when I'm in love with you. I thought that I was over you. Wah, tentu sangat berguna untuk kesehatan ya, Bu. Iya. Ternyata. Bu, yang apakah ada pesan atau harapan dari Ibu untuk generasi muda terkait dengan pelestarian makanan atau masakan tradisional seperti sate ini, Bu? Oh ya, ya buat generasi Pesan. anak-anak muda ini ya jangan melupakan masakan tradisional gitu. Jangan, harus bisa melestarikan. Harus bangga ya. Bangga, dengan- harus bisa melestarikan dan bisa meneruskan makanan-makanan ini. Soalnya ini bisa menjaga kesehatan buat buat diet gitu. Karena ini Nanti termasuk makanan lokal ya, Bu? Ya, makanan lokal. Nggak iklan dari negara Ya, luar. ya, ini makanan lokal Ya, ini. asli dari Madura ya, Bu? Dari Madura, daerah Madura ini. Benar. Dari Madura, karena itu ada sebagian dari warisan budaya Ya, kita. jadi ada warisan dari budaya Negara kita lain juga. tidak boleh mengeklaim lah. Nggak bisa, nggak boleh. Ini Berarti makanan sate ini tidak hanya enak, tetapi juga membawa nilai sejarah yang penting untuk ya, dikenang, dilestarikan ya, Bu. Di daerah. Berharap generasi muda lebih peduli terhadap makanan tradisional dan melestarikannya. Iya. Harus itu. Jangan Harus dikenalkan lupakan kepada ya. orang-orang Sampai kapanpun lain. ini, Nah, ya. anak-anak kecil harus tahu kalau ini masakan lokal. Iya, ini masakan lokal. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu siapa tadi? Ibu Siti Soleha. Ibu Siti Soliha Ya. atas waktu dan Ya. cerita menariknya. Ya. Semoga usaha sate ini semakin Amin, berkembang amin. dan semakin banyak orang mengenal kelezatan amin, makanan amin. tradisional ini. Amin. Oke. Makasih Ya. banyak ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ini dia proses yang membuat sate begitu istimewa. Memanggangnya di atas bara api yang menyala. Bau harum dari daging yang dipanggang ditambah dengan sambal kecap yang ditaburkan di atasnya siap menggugah selera siapapun yang mencium aromanya. Tapi tunggu dulu, karena satu hal yang tidak boleh ketinggalan yaitu bumbu kacangnya. Lembut, gurih, dan penuh rasa. Sambal kacang ini menambah kenikmatan sate yang sudah lezat. Lihatlah, sate ayam dengan sambal kacang sempurna untuk setiap gigitannya. Setiap potongan sate dengan bumbu yang meresap sempurna membuat kita tidak bisa berhenti makan. Begitu sempurnanya perpaduan rasa antara manis, pedas, dan gurih yang membangkitkan kenangan indah setiap kali menikmatinya. Begitulah perjalanan kita di dunia sate. Hidangan legendaris, tradisional yang tak hanya menggugah selera, tetapi juga membawa kebahagiaan. Jadi tunggu apa lagi? Segera coba sate di tempat terdekat dan rasakan kenikmatannya.